Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Berjumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Gado-Gado ataupun Green Black Audio 86. Video kali ini menyangkut dengan satu unit ya, power amplifier merek Towa ya. Jadi power ini mati total ya. Ini finalnya jebol semua nih, kelihatan ya. Ini untuk finalnya jebol ya, semua jebol. Jadi yang kita lakukan adalah reparasi ulang ya, ataupun kita rakit ulang, dan nanti di bagian driver powernya kita periksa dulu ya. Dan langkah-langkah yang harus kita lakukan terutama sekali apanya dulu nanti sebelum kita menggantikan finalnya ya. Jadi nanti kita cek dulu tegangannya ya, normal atau tidaknya dari basisnya, kolektor, dan juga emitornya nanti ya. Jadi jika salah satu dari emitornya ya itu ada tegangan yang berlebihan ataupun tidak seimbang ya antara final 1 sampai final keempat, itu berarti ada permasalahan pada drivernya ya. Bisa jadi dari IC driver ya, TR driver, ataupun mungkin dari elko ya, atau bisa jadi ada dioda yang short seperti itu ya. Oke, baik, kita singkirkan dulu untuk yang tidak penting dulu ya. Kita fokuskan ke drivernya dulu. Oke, sahabat YouTube, di sini untuk drivernya ya, ataupun mesinnya, mainboardnya amplifier Towa ya, sudah saya lepaskan. Jadi di sini kelihatan juga ya, untuk finalnya udah jebol semua ya. Ini semua udah jebol. Jadi saya lepaskan dulu ya untuk finalnya. Dan juga di sini ada thermofuse ya. Ini berfungsi untuk otomatisnya ya. Apabila suhu panasnya naik, maka secara otomatis amplifier ini akan mati ya. Nanti kalau misalnya suhu panasnya udah menurun ataupun udah adem lagi, maka secara otomatis juga dia akan hidup lagi. Nah, untuk penyebab final ini jebol bisa jadi dikarenakan overhead ya, sehingga sistem kerja dari thermofuse ini berlebihan, atau bisa jadi thermofuse-nya udah rusak, jadinya finalnya juga ikut jebol. Nah, ataupun bisa jadi dari tegangan yang berlebihan, apakah itu dari konsletnya, dari diodanya, ataupun bisa juga di elko-nya ya. Di sini ada satu elko. Ini adalah untuk elko PSU-nya ya. Nah, untuk selanjutnya kita periksa dulu ya. Tetapi saya lepaskan dulu untuk finalnya semua, saya skip dulu ya. Oke, sahabat YouTube, ini untuk finalnya udah saya lepaskan ya. Di sini kelihatan ya, jebol ya. Ini jebol. Ini juga jebol ya. Ini juga, ini kelihatan nih, ini udah retak ya, mau jebol tuh. Dan ini ya, dia menggunakan Toshiba ya, jenis transistor Toshiba. Cuman nanti saya lihat dulu apakah ada stoknya. Kalau tidak ada stoknya, mungkin saya akan upgrade ya. Saya akan menggunakan yang jenis Sanken. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya, oh ya, di sini ada satu lagi ya. Ini untuk thermofuse-nya sudah saya lepaskan ya. Kalau ini udah 100% ya, tidak bisa kita gunakan lagi. Kita periksa dulu untuk thermofuse-nya ya, apakah masih normal atau tidaknya. Oke ya, di sini kita periksa thermofuse-nya. Kita perhatikan di multitester blur ya. Masih normal ya. Thermofuse-nya dia persis kayak sekring. Oke, baik ya, kita cek dulu untuk drivernya, apakah ada komponen-komponen yang lain yang rusak sehingga menyebabkan finalnya jebol ya. Nah, menurut saya perhatikan di sini untuk finalnya udah pernah diganti.
Saya lihat dari ini ya, ini yang punya gantian ya, ini gantian. Kita lihat dari fisiknya ya, beda. Nah, cuman menurut saya lihat ini kayaknya kualitas kurang bagus ya. Dan ini originalnya. Dia kalau original, dia pastinya apa namanya, plat belakang ini tembaga ya, ini di atasnya kelihatan. Tetapi kalau yang KW ataupun yang bukan ori, seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya kita kasih tegangan dulu ya, untuk powernya, biar kita nanti cek apakah tegangannya normal ya. Oke, saya skip dulu, saya kasih tegangannya. Oke sahabat YouTube, ini kebetulan sudah saya kasih supply ya. Dan di sini ini adalah kabel multitesternya ya. Kita hubungkan ke multitester digital. Kita perhatikan di multitester digital, kita lihat di di kaki kolektornya ya. Kita lihat kiri dan kanannya ini apakah tegangannya seimbang atau tidaknya. Setelah itu baru kita periksa di emitornya ya. Semuanya ini harus sama ya, seperti itu. Kita perhatikan di multitester. Oke, ini multitester udah saya pasang ya, kita periksa, kita lihat ini kelihatan ya di multitester 33 volt ya. Ini sebelah sininya, kita lihat sebelah sini. Oke, 33 juga ya, 0,5. Sekarang kita lihat di kaki ini ya. Ini juga keluar 30 berapa nih, 37 ya. Terus ini 37, sebelah sini 37, ini basisnya ya, juga 37 ya. Oke, sekarang kita lihat di emitornya. Emitornya keluar 37 juga. Ini ada permasalahan pada drivernya ya. Ini 37 juga ya emitornya, semua keluar 37. Ini belum saya pasang thermofuse, nanti kita lihat setelah kita pasang thermofuse bagaimana kejadiannya. Oke, ini 37 semua. Oke, baik, kita cek di bagian, saya pasang dulu ya untuk thermofuse-nya. Oke, kita solder dulu ya. Oke, sekarang kita periksa di bagian TR driver ya. Ini ada permasalahan pada TR drivernya. Kita lihat yang sebelah mana rusaknya ya. Saya lihat dulu, kita amati dulu ya. Di sini ada IC juga ya. Kita lihat di bagian ini ya, ini juga ada sebelah sini dan sebelah sini ya untuk TR drivernya. Oke, ini untuk drivernya, dan kita perhatikan untuk basisnya ya. Ini kaki basisnya menuju
ke speaker ya. Ini ada ya. Oke, ini untuk basisnya. Oke, sekarang kita perhatikan ini speakernya, dia di kaki tengah ya, di kaki kolektornya untuk menuju ke speaker. Ini speakernya dan ini speakernya ya. Dan untuk groundnya ada di sini ya. Kita lihat di emitor ya, emitor ada di sini menuju ke sini ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk AC-nya ya, untuk TR drivernya. Oke, sahabat YouTube, ini untuk MOSFET-nya ya, sudah saya lepas ya. Ini menggunakan kode K1305 ya. Kurang kelihatan. Oke, dan kebetulan sudah saya cek di stok saya ya, nggak ada untuk kode ini. Dan akhirnya saya ambil copotan ya di sini. Ini ada copotan ya. Ini saya copot dari power supply ya. Power supply 12 volt. Ini biasanya di bagian primernya ya, di bagian primer power supply. Nah, saya cocokkan untuk frekuensinya dan daya tahan voltnya sampai berapa volt. Saya lihat sesuai ya, seimbang dengan yang bawaannya. Oke, dan selanjutnya ada satu lagi keluhan, yaitu di sini ini ada TR transistor ya, jenis NPN ya. Ini kodenya di 1415. Saya cek udah short juga ya. Jadi ini juga saya tidak punya stok, dan akhirnya saya ambil dari copotan juga ya. Alhamdulillah sudah ada. Dan langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan dulu ya untuk komponen-komponen yang sudah rusak ini. Nanti baru kita cek ulang di bagian emitornya ya, emitor dan kolektornya ya. Itu harus kita cek ulang seperti yang tadi ya, di video yang tadi itu di kaki basisnya ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi tegangan voltnya, bahkan hampir sama dengan DCO-nya ya. Di sini DCO-nya berapa tadi, sekitar 32 volt ya, lebih dan kurang. Dan di basisnya juga keluar sama ya, bahkan di kolektornya ataupun di emitornya ya, di emitornya juga keluar tegangan yang sama. Oke, selanjutnya saya pasangkan dulu untuk komponen-komponen yang harus kita ganti. Ini untuk pergantiannya saya menggunakan tipe 12N60 ya. Dalam artinya 12 itu adalah daya ampernya, dan juga 60 itu voltnya ya. Oke, coba kita cek pemasangannya dulu ya.
Oke sahabat YouTube, ini untuk untuk MOSFET-nya sudah saya gantikan ya. Saya menggunakan di sini dengan kodenya berapa ini? KF12N60 ya. Dalam arti kata kalau 12 itu adalah volt ampernya, dan juga 60 itu adalah 600 volt ya. Seperti itu cara penghitungan MOSFET ya, yang tipe N. Berarti N itu adalah N channel ya, karena jenis MOSFET ada dua ya, ada yang P channel sama N channel, seperti itu ya. Nah sekarang di sini untuk ada transistor juga yang satu jenis kodenya di 1415 ya. Ini tadi juga udah saya gantikan, saya ambil dari copotan juga, cuman beda kode ya. Saya menggunakan 1499, tetapi sama saja ya. Dan juga untuk finalnya ini menggunakan transistor Toshiba ya, dengan kode C5198. Cuman di sini saya juga nggak punya stok untuk kode ini. Nanti saya akan gantikan menggunakan transistor Sanken ya. Mungkin dengan Sanken akan lebih kuat lagi. Nah sekarang sebelum kita memasang transistor finalnya ataupun TR finalnya, maka alangkah baiknya kita cek dulu di bagian kaki transistor, di basisnya ya. Basis kita cek apakah itu tegangan biasnya, kalau misalnya seimbang kiri dan kanannya, oke, udah bisa kita pasang finalnya. Tetapi kalau misalnya tidak seimbang, kita bisa setting ya di trim pot. Di sini ada trim pot ya. Ini berfungsi untuk penyetelan bias ya. Dan juga nanti kalau misalnya biasnya terlalu berlebihan, maka transistor finalnya akan cepat panas. Nah, jadi bagaimana cara untuk penyetelannya, untuk pengetahuannya dan segala macam, nanti saya akan bikin video yang lain ya, cara penyetelan biasnya. Oke, sekarang kita akan pasangkan dulu untuk panel depannya. Tuh ini ya, ke bagian kontrolnya ini harus dipasang dulu, dikarenakan modul driver power amplifier merek Towa ini dia ada tombol powernya di sini ya. Bukan langsung dari AC 220 volt dari PLN, tetapi dia dari drivernya ya. Di sini ada pemotongan arus ya, dari elko menuju ke mainboardnya ya. Oke, kita pasangkan dulu. Oke sahabat itu, ini sudah saya pasangkan ya untuk panel depannya, untuk kontrolnya ya, sudah saya pasangkan. Sekarang kita pengecekan biasnya dulu ya, sebelum kita memasangkan TR finalnya ya. Kita hubungkan dulu untuk kabel hitamnya di heatsink ya, karena ini ada groundnya ya. Dan selanjutnya saya hidupkan dulu ya. Sekarang kita perhatikan sama-sama di multitester berapa nilai yang keluar dari kaki basisnya. 0,5 volt ya, sebelah sini ya, masih sama ya. Dan juga di sebelah sini, ini adalah basisnya. Oke, 0,5 volt. Oke ya, ini 0,5 volt juga ya. Oke baik, berarti ini sudah normal ya. Sekarang kita pasangkan untuk transistor finalnya. Saya skip dulu untuk pemasangan finalnya, mungkin agak sedikit lama. Oke sahabat YouTube, ini untuk finalnya sudah saya pasang ya. Kebetulan ini ada jenis yang sama ya, cuma kodenya beda. Sekarang kita coba tes dulu ya, untuk suaranya apakah sudah normal atau belum ya. Oke, kita pasangkan dulu untuk mikrofonnya semua ya. Kita lihat, aduh ya. Ini saya colokin mic dulu untuk micnya. Oke, kita perhatikan sama-sama ya. Cek, saya tes ya. Ini ada mikrofonnya.
halo, cek, cek, 1, 1, halo, halo, 1, cek, cek, halo, cek, 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 1, 1, 1, 1, 1, cek, 1, 2, cek, 1, 2, 1, 1. Oke, ini untuk mic-nya sudah menyala, sudah normal ya. Untuk channelnya ini saya pasang di channel ini ya. Begitulah ya sahabat YouTube ya, untuk cara memperbaiki amplifier TOA. Yang penting sekali pada saat kita melihat finalnya rusak ya, jebol, itu jangan langsung kita gantikan finalnya ya, ataupun transistor finalnya. Jadi lebih baiknya kita periksa dulu ya komponen-komponen yang lain, apakah penyebabnya sehingga finalnya itu jebol ya. Itu kita pastikan bagian driver harus benar-benar tidak ada yang rusak selain finalnya. Nah, jika memang ada yang rusak, kita gantikan dulu, yang lainnya baru kita pasangkan untuk finalnya ya. Jadi seperti yang saya bahas tadi, seperti ini ya. Begitu kita lihat finalnya udah rusak, kita periksa di MOSFET ya. Ini menggunakan jenis MOSFET ya, berfungsi untuk TR driver ya, transistor drivernya. Dan juga kita periksa dioda-dioda yang ada di sini ya. Ini ada dioda dan juga ada TR kecilnya, ini jenis NPN juga ya, sama ya, NPN. Dan juga di sini ada satu transistor juga ya. Nah, ini juga harus kita periksa. Nah, apabila semuanya sudah normal, baru kita pasangkan finalnya. Nah, dan juga nanti kita cek basisnya ya, di tegangan biasnya, di kaki basis, apakah dari sebelah kiri dan sebelah kanannya ini seimbang atau tidaknya. Jika memang tidak seimbang, maka kita bisa melihat dari komponen-komponen yang lain, mungkin masih ada yang bermasalah ya. Nah, seperti ini ya. Ini transistor jenis NPN juga. Ini berfungsi untuk untuk biasnya ya. Ini satu, dan satu lagi ada di sebelah sini. Ini dia ya. Nah, ini untuk biasnya juga. Nah, maka setelah itu kalau sudah normal, baru kita pasangkan transistor finalnya ya. Oke, sekian saja untuk sahabat YouTube. Sampai berjumpa lagi di lain waktu ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua, terutama sekali buat saya pribadi dan juga terkhususnya untuk pemula. Jika memang ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Sehat selalu untuk sahabat YouTube dan juga untuk subscriber saya ya. Salam persaudaraan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.